Jalan Mongin City 126B Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Kerabat di sana dari sana siar di Jalan Mongin City 126 Bojonegoro. Kerabat di sana di sore hari ini di kalender ketiga di bulan Mei 2021, kerabat di sana barengan Citra. Kita kali ini kedatangan tamu istimewa. Kerabat di sana hari ini kita bersama dengan dari Satlantas Polres Bojonegoro yang akan memberikan informasi seputar larangan mudik di tahun ini, kerabat di sana. Kemudian bagaimana nanti juga untuk Kamseltipcar atau keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas selama pelaksanaan larangan mudik lebaran di tahun 2021. Nah, baik kerabat di sana, untuk Anda di sore hari ini kita sudah kedatangan dari Kasat Lantas Polres Bojonegoro, Bapak AKP Rizal Nugra Wijaya SIK. Selamat sore dan Selamat sore, Mbak. Iya, selamat sore. Mungkin mohon maaf mic-nya bisa didekatkan biar lebih jelas begitu ya. Oke. Iya, selamat sore untuk Kasat Lantas Polres Bojonegoro. Terima kasih yang sudah hadir di studio juga. Ada Kanit Dikyasa Lantas Polres Bojonegoro, kemudian juga jajaran dari Satlantas lainnya, kerabat di sana, yang sore hari ini tentu saja akan memberikan informasi seputar larangan mudik dan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas jelang Lebaran 2021. Baik, langsung saja untuk sore hari ini, kerabat di sana, kita mulai saja. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk Bapak Kasat Lantas ini larangan mudik di tahun ini. Kira-kira apa saja yang selama ini sudah diinformasikan ke masyarakat juga yang perlu ditekankan juga. Seperti kita ketahui, tanggal 6 sampai 17 Mei ya, ini pemerintah sudah menginstruksikan untuk tidak mudik terlebih dahulu untuk warga negara Indonesia termasuk juga di Bojonegoro. Silakan. Baik, Mbak. Terima kasih. Kami sapa kepada seluruh masyarakat Bojonegoro. Selamat sore. Kami dari Satlantas Polres Bojonegoro menginformasikan terkait dengan larangan mudik, Mbak. Mengingat mudik tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun sudah dilaksanakan seyogyanya untuk tahun kemarin sepertinya, tapi tahun ini kita lebih memperketat karena mengingat bahwa penyebaran kasus COVID sekarang sudah sangat berbeda. Iya. Ya, dengan contoh bahwa virus ini sudah bermutasi, sudah berubah varian dengan berbagai macam varian. Yang kita ketahui bersama, varian yang pertama yang dari Inggris itu, kemudian dari India yang terakhir kemarin, yang memiliki dampak yang sangat-sangat besar bagi negara India. Nah, di situ kita melihat dari situasi itu, pemerintah khususnya dari Polres Bojonegoro, yaitu Satlantas Polres Bojonegoro, memberitahukan atau menghimbau kepada seluruh masyarakat, ojo mudik dhisik rek. Iya. Lebih baik kita di rumah, lebih baik kita melaksanakan kegiatan yang lebih aman untuk kepentingan bersama kita semua. Yang mending kita di rumah saja. Banyak fasilitas sekarang yang bisa dipenuhi untuk mengurangi rasa kangen dengan keluarga yang di kampung halaman, baik dengan mungkin menggunakan WhatsApp, dengan media online lainnya bisa kita pergunakan. Di sisi lain dari larangan mudik ini yang dilakukan oleh Satlantas Polres Bojonegoro, kita memiliki 3 lokasi penyekatan, Mbak. Iya. Yang pertama di jalur Cepul Bulura Bojonegoro, yaitu di Padangan. Yang kedua di Margomulyo, yaitu antara Ngawi dan Bojonegoro. Kemudian yang terakhir yaitu di Betek antara Nganjuk dan Bojonegoro. Yang perlu diketahui oleh pada masyarakat bahwasanya larangan mudik ini tinggi awake dhewe, tinggi kebersamaan bersama. Iya, jangan sampai nanti muncul klaster baru lagi. Betul begitu sekali. Ya. Jadi sangat-sangat disayangkan, kita ini sudah divaksin semuanya, kita sudah diberikan pemahaman yang sangat masif dari pemerintah, namun pada dasarnya kita
lalai, ya sangat disayangkan. Hanya sekedar kumpul keluarga namun membahayakan keluarga yang lain. Iya. Begitu. Nah, jadi kerabat di sana, kalau toh Anda punya rencana mungkin beberapa waktu lalu sebelum ada larangan mudik, berencana untuk ketemu keluarga yang ada di luar kota sana, ditahan dulu karena sekarang ini juga zaman semakin canggih begitu ya. Betul, Pak. Banyak sekali media yang bisa Anda gunakan, seperti misalnya video call atau mungkin juga media-media lainnya yang sekarang ini sebenarnya juga kayaknya sudah nggak asing lagi begitu ya. Nah, kemudian untuk larangan mudik sendiri selama ini sudah banyak masyarakat yang tahu, tapi mereka ini kadang-kadang masih pro dan kontra juga. Ngapain begitulah. Nah, mungkin untuk Kasat Lantas sendiri bisa memberi informasi agar mereka juga kadang-kadang juga masih banyak yang belum paham begitu loh Kasat Lantas ya mengenai larangan mudik. Maksudnya gimana sih ini? Nanti kan ada juga kemarin yang bilang kenapa santri boleh, terus kita warga biasa kok tidak boleh begitu kan? Ada pengecualian. Ada pengecualiannya katanya begitu ya. Nah, selama ini apakah sudah dilakukan mungkin di Bojonegoro sendiri sudah ada yang kendaraan mungkin ada yang mau masuk atau keluar terus disuruh putar balik begitu? Oke Mbak, jadi Iya. mengingat dari larangan mudik itu sendiri, kita kan memiliki 2 agenda. Yang pertama ini adalah pengetatan larangan mudik, yaitu yang dilaksanakan kemarin tanggal 27 sampai 5 Mei. Iya. Itu pengetatan. Jadi terus pada saat setelah itu ada 6 Mei sampai dengan 17 Mei. Nah, itulah yang menjadi program utama dalam fokus larangan mudik ini, yang dimana pengetatan itu sendiri kita perlu pahami bahwa pengetatan itu diperketat pergerakan masyarakat terkait dengan mudik. Namun pada saat nanti sudah mendekati ataupun hari hanya terkait dengan penyekatan, itu kita sudah tidak memperbolehkan sama sekali bagi pemudik untuk melaksanakan kegiatan mudik, Mbak. Mungkin ada pengecualian khusus untuk kendaraan yang diperbolehkan ini melintas. Yang diperbolehkan itu ya yang sedang melaksanakan kegiatan tugas, kan disertai dengan surat tugas, itu yang pertama. Terus seperti kendaraan-kendaraan pengangkut sembako, kesehatan, kendaraan logistik begitu ya. Itu dipengecualikan, Mbak. Oke, itu dia kerabat di sana ya. Mungkin Anda juga perlu tahu juga. Jadi kalau ada kendaraan pengangkut barang logistik, tidak usah diprotes karena itu memang untuk kebutuhan masyarakat juga ya, yang benar-benar urgent. Seperti juga dari kesehatan mungkin ada yang sakit, kemudian ambulan. Nah, itu sebenarnya sudah tidak masuk kategori lagi untuk larangan mudik. Nah, selama ini mungkin Kasat Lantas bisa menjelaskan juga program-program menjelang Lebaran yang sudah atau akan berjalan khususnya di Bojonegoro ini apa saja? Program yang berjalan khususnya untuk Kamsel Tipcar Lantas ya, Mbak ya. Iya. Jadi ya kita mengingat dan mengetahui bahwa namanya Lebaran itu adalah momen dimana momen terbesar ya bagi umat Islam, khususnya di Indonesia karena sebagian besar adalah umat Islam. Pasti memiliki hegemoni tersendiri, memiliki heavy tersendiri dalam momen ini. Nah, di sisi lain itu contoh mungkin anak-anak muda yang sering melaksanakan kegiatan balap liar, yang sering kumpul, itu pasti akan kami tertibkan. Terutama yang menggunakan knalpot brong, apalagi yang tidak menggunakan helm, itu pasti akan kita selalu tertibkan, Mbak. Iya. Nah, terkait dengan Kamsel Tipcar Lantas ini, salah satu wujud kami di sini hadir di media sosial yaitu di radio ini juga kami ingin menghimbau pada seluruh masyarakat bahwa Kamsel Tipcar Lantas itu sangat penting bagi masyarakat, bagi kita semua, bukan khususnya untuk pada Pak Polisinya saja, pada masyarakatnya, subjeknya sendiri, tapi kita semuanya memiliki peran masing-masing dalam berkendara apabila kita sudah di jalan raya. Iya. Jadi kerabat di sana perlu diingat juga ya.
karena ini sangat penting untuk keselamatan Anda juga saat di jalan raya. Nah, kemudian persiapan-persiapan yang sudah dilaksanakan jelang larangan mudik ini untuk Kasat Lantas sendiri, ada yang mau disampaikan juga untuk kerabat di sana? Yang sudah saya sampaikan dari awal tadi, Mbak, Iya. kami siapkan 3 pos penyekatan. tadi, Selain Mbak. pos-pos mungkin ada gabungan personil atau yang diterjunkan nantinya. Penempatan personel Mm-mm. penempatan personel di pos. Iya. Iya, memang di dalam pos itu kita tempatkan personel di sana, Mbak. Mulai dari ada Brimobnya, nanti ada Disub, Satpol PP, Dinkes, semuanya instansi terlibat di sana, Mbak. Iya, jadi nanti kerabat di sana di pos-pos yang sudah didirikan untuk melakukan penyekatan larangan mudik ya di 3 titik, ada di pos Padangan perbatasan Bojonegoro Cepu, kemudian pos Margomulyo perbatasan Bojonegoro Ngawi. Kemudian di daerah selatan ada pos Gondang perbatasan Bojonegoro Nganjuk. Nanti kerjasama dengan beberapa pihak termasuk juga Brimob, kemudian dari Dinas Perhubungan dan TNI ya. Betul. TNI, kemudian dari Dinas Kesehatan yang tentu saja ini berkaitan dengan untuk kerabat di sana mungkin dari sisi kesehatan yang perlu dicek nanti bisa dilakukan di pos-pos yang sudah didirikan tadi. Nah, kemudian untuk Anda kerabat di sana ingat ya, karena juga larangan mudik ini 6 sampai 17 Mei. Ini ada informasi katanya diperpanjang lagi sampai 24 Mei atau berapa ini ya? Ini mungkin maksudnya diperpanjang itu ada jedanya atau lanjut terus begitu, masyarakat banyak yang belum tahu juga ini. Jadi kan kalau yang Mbak ya, Mm-mm. Sebelum pelaksanaan dan sesudah mudik. Betul. Pasca mudik ya. Jadi mudik terus pasca mudiknya. Jadi gitu, Mbak. Jadi sama. Jadi polanya sama gitu. Berarti ini larangannya nanti setelah tanggal 17 boleh, nanti pasca mudiknya lagi tanggal 17 sampai 25. 17 sampai 25 Mei. Nah, itu juga harus diperhatikan kerabat di sana sesuai dengan jadwal larangan mudik yang sudah ditentukan. Nah, baik kerabat di sana, nanti kita sambung lagi untuk bincang-bincang kita bersama dengan Satlantas Polres Bojonegoro yang sudah hadir di studio. Tapi sebelumnya kita break sebentar, dengarkan dulu yang satu ini tetap di 95 FM Istana Radio Bojonegoro. Kerabat di sana kembali lagi masih bersama dengan Satlantas Polres Bojonegoro yang saat ini sudah hadir langsung Kasat Lantas Polres Bojonegoro AKP Rizal Nugra Wijaya. Kerabat di sana yang tentu saja nanti masih memberikan informasi seputar larangan mudik. Dan tentu saja untuk Anda di tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu memang sudah ada larangan mudik, tetapi sekarang ini lebih kerabat di sana mungkin banyak yang belum tahu, dan sekarang ini mungkin ada yang punya keluarga di luar kota. Ya sabar demi keselamatan kita semuanya kerabat di sana ya. Nah, kerabat di sana tentu saja untuk Anda yang lagi di jalan ini hati-hati, karena juga jelang Lebaran seperti ini kadang-kadang kita sudah tidak sabar untuk segera pulang ke rumah, ketemu sama keluarga, apalagi yang belanja kebutuhan Lebaran. Wah, ini padat sekali jalannya ya di beberapa jalan protokol di Bojonegoro. Nah, mungkin persiapan jelang Lebaran sendiri dari Satlantas Polres Bojonegoro yang sudah dilakukan untuk mengatur arus lalu lintas, terutama dari arus mudik Lebaran sampai saat ini untuk kendaraan, apakah sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan atau mungkin masih biasa-biasa saja, mengingat puasa untuk hari ini sudah sampai 22 hari ya? Ya, mungkin sampai sejauh ini bagaimana? Ya Mbak, baik. Terkait dengan kegiatan masyarakat dengan penambahan ataupun volume kendaraan yang ada di Bojonegoro, kalau untuk peningkatan tidak terlalu signifikan ya Mbak. Jadi ya, masih sama saja. Kemudian paling ya momen-momen tertentu pada saat takjil seperti itu, ngabuburit masyarakat, tapi dalam masih konteks wajar. Karena ya mungkin sosialisasi larangan mudik ini sangat berpengaruh juga pada masyarakat, khususnya yang ingin pulang ke Bojonegoro, mungkin juga masih menimbang dan mempertimbangkan lah intinya. Iya. Nah, dari kerabat di sana sendiri,
di sore hari ini mungkin bisa kalau mau ikutan gabung ya seputar larangan mudik di tahun ini kerabat di sana mumpung ada dari Satlantas Polres Bojonegoro yang sudah hadir ya, bisa ikutan gabung di 0811308195. Nah baik, mungkin bisa dijelaskan juga untuk AKP Rizal Nugra Wijaya selaku Kasat Lantas Polres Bojonegoro untuk tahun ini sendiri mungkin ada yang perlu disampaikan, yang perlu ditekankan juga untuk masyarakat terutama masalah berlalu lintas menjelang Lebaran Idul Fitri di tahun ini, ada yang hal-hal disampaikan yang benar-benar urgent banget untuk masyarakat Bojonegoro, silakan. Betul Mbak, jadi mengingat euforia yang ada di masyarakat ini karena namanya Idul Fitri merupakan momen-momen yang sangat berharga khususnya bagi kaum umat Islam. Jadi ya diharapkan kepada masyarakat khususnya pengendara kendaraan apabila berkendara sendiri di jalan raya, tolong namanya kelengkapan atau ketertiban dalam berkendara silahkan dipenuhi. Contoh ya gunakanlah helm sebagaimana mestinya, dengan terus kendaraan dilengkapi juga dengan spek-tek yang sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Dan jangan sering ataupun jangan membuat bising kepada masyarakat dengan menggunakan knalpot brong, apalagi nanti mendekati momen-momen Idul Fitri. Iya. Gitu. Oke, jadi itu yang harus diperhatikan kerabat di sana ya. Untuk kerabat di sana sekali lagi ingat harus Anda catat mungkin 6 sampai 17 Mei itu harap bersabar karena juga larangan mudik ini akan diberlakukan ya sesuai dengan hasil rapat yang dilakukan beberapa pihak, diantaranya ada Dinas Perhubungan, kemudian dari Kapolres Bojonegoro juga, kemudian dari berbagai pihak rapat koordinasi sudah dilakukan. Dan ingat kerabat di sana ada penyekatan jalan nantinya dilakukan di 3 titik perbatasan ya. 6 sampai 17 Mei ada di Pos Padangan untuk perbatasan Bojonegoro Cepu, Pos Margomulyo untuk perbatasan Bojonegoro Ngawi, dan Pos Gondang untuk perbatasan Bojonegoro Nganjuk. Nah kemudian di hari raya Idul Fitri tahun ini kerabat di sana kadang-kadang kita disibukkan atau dibikin kegiatan yang agak-agak mengumpulkan orang banyak, biasanya identik dengan takbir keliling. Nah bagaimana untuk aturan tahun ini? Kami ingat dan mengacu juga tahun lalu Mbak, jadi karena ini masih juga pandemi ya, kami mengawali saja sebenarnya walaupun belum ada statement ataupun aturan yang mengatur secara rinci untuk tahun ini. Tapi kami menghimbau, ya nek jenenge masih pandemi itu kan ya sama saja ya Mbak ya. Iya. Jadi semuanya ya harap bersama. Semuanya ya kudu dibatasi Mbak, karena ya mengingat COVID ini sangat penyebarannya khususnya tahun ini tuh sangat-sangat berbeda dengan tahun lalu bahkan gitu loh. Jadi mungkin kita bisa melihat kasus yang di India salah satunya itu memakan korban yang tidak sedikit, bahkan sampai ratusan tiap hari. Dan ya kita tidak mengharapkan itu terjadi di sini, insya Allah kan gitu Mbak. Iya, semoga saja ya. Ya. Oke, jadi euforianya dikurangi ya. Ya betul. Iya paling tidak. Terus kalau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengundang banyak orang ya tolong dikurangi. Tetap prokes, tetap 5S, tetap cuci tangan, menggunakan masker, dan jangan lupa juga selalu menjaga kesehatan, Mbak. Oke, iya. Terima kasih banyak untuk informasinya dan juga himbauan-himbauannya. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan untuk dari Satlantas Polres Bojonegoro sendiri? Dari kami selalu menekankan bahwa terkait dengan Kamseltib Satlantas sendiri, keselamatan kita bersama yang di jalan raya adalah tanggung jawab kita bersama juga. Iya. Jadi jangan selalu melupakan atau melalaikan hal ini. Prinsip yang sederhana namun sangat bisa
berdampak besar apabila mengalihkan itu. Jadi tolong namanya menjaga keselamatan bersama itu kuncinya di jalan raya. Oke. Ini kayaknya Terima kasih, juga ada yang ketinggalan tadi sebenarnya. Ya. Kadang-kadang kita sering jumpai ada posko-posko lebaran itu ya, yang iya, ada betul, di Mbak. beberapa tempat umum seperti stasiun, terminal. Nah, untuk tahun ini bagaimana? Apakah sudah ada persiapan juga? Insya Allah akan didirikan, Mbak, untuk Iya. pospam dan posyan. Kemudian ada satu posyan dan satu pospam. Ada berapa titik nantinya? Ada 2 titik, Mbak. Ada 2 titik ya. Betul. Di mana saja kalau boleh Di tahu? terminal dan di pos Jambian. Oh, di pos Jambean. Betul. Oke, itu dia kerabat di sana yang bisa Anda gunakan. Kalaupun untuk Anda yang ingin melakukan perjalanan, bisa istirahat sebentar di pos-pos yang sudah disediakan. Baik, ada tambahan mungkin? Oke, terima kasih. Baik, kerabat di sana demikian yang bisa disampaikan untuk hari ini di himbauan atau mungkin informasi dari Kasat Lantas Polres Bojonegoro AKP Rizal Nugra Wijaya SIK yang sudah menghimbau sekali lagi untuk kerabat di sana. Ingat, larangan mudik ini tanggal 6 sampai 17 Mei besok ini sudah akan dimulai. Jadi untuk Anda harap mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Jangan lupa juga untuk penerapan 3M, protokol kesehatan minimal 3M lah ya. Memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, hindari kerumunan. Nah, itu yang harus Anda patuhi. Operasi justisi masih terus berjalan ini Pak ya? Masih terus berjalan. Nah, jadi untuk Anda kerabat di sana jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, terima kasih untuk kedatangannya dari kawan-kawan dari Satlantas Polres Bojonegoro, termasuk juga Kasat Lantas Polres Bojonegoro, kemudian ada Kanidikya Satlantas Polres Bojonegoro, ada para anggotanya juga yang sudah hadir ke studio Radio Istana FM. Kerabat di sana, jangan kemana-mana. Sebentar lagi, seperti biasa, ada penggawa siar Banu Asmoro yang akan menemani Anda di program Dakocan. Citra pamit, selamat sore dan sampai jumpa.